Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan masuk ke dalam materi function ya. Jadi dalam sebuah bahasa pemrograman ada yang namanya itu adalah function. Nah, function itu mungkin buat teman-teman kalau dulu pernah belajar pakai matematika, dulu mungkin pernah lihat yang kayak ada fx sama dengan 2x tambah 5y. Mungkin kalian udah lupa kali ya. Tapi intinya function itu adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan dalam bahasa pemrograman untuk memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Nah, jadi intinya function itu adalah suatu bloknya seperti ini ya. Jadinya saya akan buat PHP seperti ini. Saya akan tuliskan function, lalu saya isi nama functionnya. Misalnya di sini saya membuat fungsi bilang halo. Nah, dengan cara seperti ini kalian dituliskan function lalu diisi nama functionnya itu sendiri. Di sini adalah bilang halo dan di sini ada kurung. Kita bisa kasih parameter di sini. Lalu di sini juga kita kasih kurawal untuk ininya ya, membungkus dari si fungsi itu tersebut. Jadi kurang lebih fungsi ini statement atau suatu perintah yang kita bisa gunakan berulang-ulang di sebuah program. Dan fungsi ini nggak akan terpanggil secara otomatis kecuali memang kita panggil si fungsinya. Misalnya kita panggil di bawah bilang halo, maka itu baru terpanggil. Tapi kalau kalian misalnya punya function seperti ini tapi nggak dipanggil, itu tidak akan terpanggil ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dan di sini adalah kode yang akan dieksekusinya. Dan fungsi ini harus kalian mulai dengan tulisan ini ya, tulisan huruf, nggak boleh pakai angka, tapi boleh pakai underscore ya. Jadi boleh pakai seperti ini bilang halo, tapi kalian nggak boleh seperti ini tidak akan bisa, errornya seperti ini. Tapi kalau pakai underscore seperti ini masih bisa ya, nggak ada masalah untuk penulisan seperti itu. Lalu di dalam sebuah fungsi ini kita bisa menuliskan apapun yang bisa kita taruh di sebelumnya ini ya. Misalnya di sini saya cuma mau ngasih tahu halo gitu seperti ini di dalam fungsi ini. Jadi tujuan fungsi ini hanya bilang halo. Di dalam bilang halo ada perintah echo halo seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita refresh ini memang tidak ada apa sama sekali karena memang fungsi ini tidak dipanggil kalau misalnya nggak kita panggil langsung gitu. Nah, kalau misalnya kita panggil seperti ini bilang halo, maka saat dijalankan ini akan mengeluarkan aksi seperti ini, echo halo. Nah, ini saya cuma panggil satu. Ini juga sebenarnya kita bisa panggil banyak ya. Yang tadi saya sudah pernah bilang bahwa si function ini bisa kita gunakan berkali-kali. Daripada kita nulis echo halonya 4 kali, ya udah kita tulis aja si functionnya gitu. Dan ini akan menjadi lebih rapi juga gitu dalam kalian membuat aplikasi gitu. Oke, seperti itu untuk function. Nah, di dalam function juga kalian bisa menuliskan ini ya, menuliskan parameter atau argumen ya. Jadi misalnya saya buat function baru, isinya adalah bilang nama. Lalu di dalam bilang nama ini ada yang namanya variabel nama. Nah, ini adalah argumen untuk fungsi ini. Dan di sini saya akan mengeluarkan seperti ini, echo halo, koma spasi, lalu titik, lalu nama, lalu titik, tanda seru. Saya kasih gini aja kali ya. Lalu depannya saya kasih baris baru. Nah, dengan saya membuat fungsi bilang nama dengan argumen ini nama, berarti saya nanti bisa panggil fungsinya seperti ini, bilang nama. Misalnya nama saya adalah Galih gitu ya. Nah, saat saya jalankan seperti ini, maka dia akan bilang halo Galih gitu. Nah, misalnya saya pengen manggil nama yang lain juga gitu. Misalnya yang kedua adalah Asep, lalu di sini adalah Abang, misalnya seperti ya. Nama-nama lah bebas ya, kalian mau isi nama mantan kalian juga sok aja gitu. Nah, saat saya panggil 3 fungsi dengan argumen berbeda ini, maka yang akan muncul juga berbeda. Yang pertama halo Gali, yang kedua adalah halo Asep, yang ketiga adalah halo Abang. Ini merupakan contoh sederhananya ya. Mungkin kalian bisa menggunakan contoh yang lebih kompleksnya, cuman ini saya akan mengajarkan dasarnya. Untuk pembuatan fungsi, kalian bisa buat fungsi seperti ini dengan kosong gitu, tidak pakai argumen atau parameter. Nah, ini juga kalian bisa kasih argumen atau parameter seperti ini, misalnya nama atau apapun. Tapi biasanya kalian akan seringnya menggunakan seperti ini dengan argumen. Misalnya nih, saya kasih contoh satu lagi aja kali ya, biar kalian lebih paham. Tambah misalnya seperti ini ya.
Nah, ditambah ini saya ada dua fungsi. Yang pertama itu adalah angka ada A, yang kedua adalah B. Nah, bisa jadi saya pengen menghitung A dan B ini, jadi di sini total A tambah B, misalnya seperti ini. Berarti saya pengen menghitung angka A dan angka B dengan menggunakan fungsi tambah. Nah, berarti di sini saya lupa menambahkan ini eko total. Nah, saya bisa tulis seperti ini, tambah dalam kurung angkanya berapa, misalnya saya punya 10 dan 5. Maka ini akan munculnya adalah 15 tentu aja. Karena kalau kalian lihat di fungsi tambah ini saya menghitung A dan B ditambah ya, kalau kalian lihat. Lalu saya keluarkan si totalnya itu. Jadi dengan fungsi ini saya bisa mengeluarkan 15 seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi yang kalian teman-teman harus tahu. Tapi ada satu lagi mungkin ya yang mungkin akan saya ajarkan, yaitu value default. Jadi misalnya kalian punya fungsi tapi misalnya isinya nggak diisi, ini akan terjadi error gitu. Misalnya saya akan panggil seperti ini, bilang nama saja. Nah, ini akan terjadi error gitu. Kenapa error? Karena di sini kita tidak sediakan namanya ya. Nah, ini kita bisa tanggulangi dengan kita isi nama defaultnya terlebih dahulu gitu. Nama misalnya tanpa nama. Nah, seperti ini ya. Jadi saat kita ping panggil tanpa nama, maka di sini akan tetap berjalan. Tapi akan kalau saya isi dengan nama saya sendiri, ini akan terisi dengan nama yang terisi. Jadi ini salah satu penanggulangan kalau misalnya kalian ingin bikin fungsi tapi secara default ini nggak ada isinya. Nah, kalian bisa menggunakan default value seperti itu. Oke teman-teman, untuk bagian fungsi kalian cukup tahu itu dulu aja. Nanti mungkin untuk fungsi yang lainnya yang di framework saya akan bahasnya langsung di framework karena itu beda bahasan, masuknya ke materi yang lain. Tapi untuk dasar kalian cukup tahu bahwa di sebuah PHP itu ada yang namanya function. Function ini bisa kita kasih argumen dan kita bisa lakukan apapun di dalam function tersebut.